Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salim dari Universitas Mulia Balikpapan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Kita mulai. Komunikasi. Definisi komunikasi. Communicare berarti to make common atau menjadikan sama. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dari si pengirim ke si penerima. Suatu ide, tidak peduli bagaimanapun cemerlangnya, tidak ada manfaatnya sampai ide tersebut disampaikan dimengerti orang lain. Di sini pentingnya keterampilan berkomunikasi bagi tenaga IT. Ini sasaran berkomunikasi untuk menyampaikan pesan diterima orang, merupakan proses yang melibatkan pendengar dan pengirim pesan. Proses ini memiliki banyak peluang kesalahan dengan pesan yang sering disalahartikan oleh satu atau lebih pihak-pihak yang berinteraksi, menyebabkan kontraproduktif yang sebaiknya dihilangkan. Mungkin bagi tenaga IT ini komunikasi memang agak sulit ya, karena bahasa tenaga IT dengan user itu agak sedikit berbeda ya. Makanya pentingnya di sini untuk berkomunikasi bagi tenaga IT. Di sini proses komunikasi. Di sini ada pengirim pesan, isi pesan, saluran komunikasinya, dan penerima pesan. Dan ada juga umpan baliknya. Model proses komunikasi ada pengirim, hambatan, dan penerima. Di dalam hambatan itu ada transmit message dan transmit feedback. Di sini fungsi komunikasi dijelaskan ada 4. Manajemen pengetahuan, pembuatan keputusan, koordinasi kegiatan, dan pemenuhan kebutuhan hubungan. Arah komunikasi, ini ada komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Di sini ada proses aktif mendengarkan, yaitu ada di siklusnya, yaitu perhatian, tunda, evaluasi, hindari interupsi, terus memperhatikan. Ada di menanggapi, tunjukkan perhatian, perjelas pesan, dan penilaian empati telah informasi. Berbicara. Di sini pentingnya berbicara ini agar memahami apa yang dikatakan, mengendalikan kekhawatiran, berhenti berbicara dan dengarkan. Berpikir sebelum berbicara, meyakini pesan yang disampaikan, diulang pokok-pokok pembicaraan, pahami apa yang diharapkan lawan bicara. Di sini berbicara ini sangat penting dalam berkomunikasi juga ya. Ini komunikasi publik bagi tenaga IT, rumuskan masalah, sampaikan dengan jelas dan tepat waktu, dengarkan pendapat, pahami kemungkinan dipandang dari sudut lain, kendalikan perasaan, pastikan bahwa si penerima paham maksud Anda. Nah, di sini mungkin banyak miskomunikasi ya di antara tenaga IT dengan user, itu kadang-kadang ada sedikit miss gitu ya. Makanya pentingnya komunikasi ini bagi tenaga IT ini sangat dibutuhkan kayak. Di sini hambatan komunikasi publik. Di sini ada terdesak waktu dan persepsi. Komunikasi efektif terwujud bila terjadi kesamaan pahaman antara pengirim dan penerima. Ini menurut Johari Window ya untuk komunikasi. Ini ada komunikasi nonverbal, yaitu pakaian atau costuming, waktu, kronomik, sentuhan, haptik atau touch, bahasa tubuh atau kinesik, ruang atau proxemic, benda atau objektif, ukuran, bentuk, dan gerak tubuh, tatapan mata, dan ekspresi. Ini komunikasi persuasif, proses komunikasi agar pendengar bukan hanya memahami tetapi menerima pesan yang disampaikan.
Nah, di sini ada pengirim, pendengar, media, dan isi pesan. Membangun keterampilan interaksi. Di antaranya berinteraksi dengan orang lain, mempengaruhi orang lain, mendukung orang lain, menyelesaikan konflik, dan melayani pelanggan. Di sini ada meningkatkan komunikasi publik bagi tenaga IT ini sangat penting ya. Salah satunya di sini ada mendengar secara efektif, tindak lanjut, bahasa sederhana, empati, mengatur arus informasi, diulangi, perkenalkan cara komunikasi yang etis, manfaatkan grafevin, manfaatkan umpan balik, dan waktu yang tepat. Kemudian mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang presentasi pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.